Salam, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam renungan GS Jaswot. Pada pagi hari ini saya mau membawakan sebuah renungan yang saya beri judul adalah didikan dari orang tua. Tapi sebelumnya mari kita berdoa dulu. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini. Kalau kami boleh ada, sebagaimana kami ada, itu karena anugerah dan kasih Tuhan. Kalau sebentar kami mau mendengarkan akan renungan, akan firman-Mu Tuhan, biarlah buka telinga dan hati kami supaya kami dapat mencerna dan memahami apa isi dari renungan ini sehingga akan berguna bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan renungan pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kalau kita berbicara mengenai didikan orang tua, memang tidak terlepas dari menghormati orang tua gitu ya. Tapi kali ini saya lebih spesifik didikan dari orang tua gitu. Masih dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32, yaitu perumpamaan tentang anak yang hilang ya. Kalau kita mengingat dari khotbah Bapak Gembala beberapa minggu yang lalu, itu mengenai salah satu alasan kenapa si bungsu itu ingin kembali kepada bapaknya. Yaitu adalah karena ayahnya itu sebagai seorang pendidik yang benar ya, bukan hanya seorang pengajar gitu. Kata pendidik, kalau kita melihat kenapa bapaknya itu memberikan warisan kepada anaknya si bungsu itu, seakan-akan bapaknya itu mau menjerumuskan anaknya gitu ya, karena anaknya sendiri bapaknya melihat itu sebenarnya dia belum siap gitu. Saya tidak mengatakan bahwa bapaknya itu salah atau benar, tapi di sini saya coba melihat dari sisi seorang bapak. Bagaimana kondisinya pada saat itu, saya membayangkan lah. Hal pertama ketika anaknya itu meminta bagian warisannya, tentu sebagai seorang bapak, dia pasti akan menanyakan dulu, untuk apa nak warisan ini? Buat apa kamu meminta harta warisan saat ini, sekarang ini gitu? Bukankah lebih baik kamu di sini kita kembangkan usaha kita bersama-sama dengan kakakmu gitu loh. Tapi hal yang terjadi berbeda. Saya membayangkan bahwa si bungsu ini dia tetap kekeh gitu, mau meminta bagiannya. Dan si bungsu ini kalau saya lihat sih, menurut saya bukan hanya sehari atau 2 hari ya, tapi dia terus meminta atau merengek-rengek warisannya gitu ya, bagiannya. Mungkin saja dia bisa berkata, "Pak, aku ini sudah besar gitu. Aku bisa menentukan hidupku sendiri gitu loh. Dan jangan mengatur-mengatur aku gitu." Nah, semakin hari tentu saja hubungan orang tua dan anak ini tidak harmonis lagi gitu ya. Bisa aja anaknya jadi renggang hubungannya dan memusuhi ayahnya gitu loh. Hal ini kenapa bisa dilakukan si bungsu? Ya mungkin saja si bungsu ini terpengaruh oleh teman-temannya gitu ya, pergaulan kan teman-temannya. Memang tidak diceritakan secara mendetail gitu di Alkitab ya, tapi kita bisa membayangkan hal itu bisa saja terjadi gitu. Hati bapak merasa sedih tentu saja kalau anaknya itu ingin meninggalkan dia gitu. Dia tahu apa yang akan terjadi kemudian gitu. Tapi dia harus merelakan semua itu sebagai suatu pelajaran hidup bagi si bungsu itu sendiri gitu. Singkat cerita ya, akhirnya si bungsu ini menyesali perbuatannya. Di dalam Lukas 15 ayat 18 berkata, "Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa." Kalau kita melihat perkataan si bungsu ini ya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga
dan terhadap Bapa. Artinya, yang pertama adalah dia menyesali apa yang dilakukannya, yaitu dia telah meminta warisannya dan dia telah pergi meninggalkan bapaknya itu. Lalu dia menyesali, dia memutuskan dan bertekad untuk datang kepada Bapa untuk minta maaf gitu. Yang tertera dalam, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapa gitu. Yang kedua adalah dia mengakui telah berbuat dosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Artinya apa? Artinya ayahnya itu telah berhasil mendidik dia gitu. Membawa pengenalan akan Allah gitu, takut akan Allah sehingga ia dapat berkata, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga gitu. Kalau saya melihat diri saya ya, ketika saya lulus SMA, saya kuliah, pergi ke Jakarta kurang lebih sekitar 5 tahun tuh ya, meninggalkan orang tua ya. Orang tua merasa kehilangan anaknya gitu. Di sini bukannya berbeda dengan kondisi situasi atau kondisi dengan si bungsu, tapi bagaimana orang tua itu mendidik anaknya gitu. Sebelumnya saya waktu kecil orang tua sudah mengenalkan saya kepada Tuhan dengan mengajak atau mengenalkan lewat saya sekolah minggu gitu ya, dari kecil gitu, mengajarkan hidup takut akan Tuhan gitu. Pernah suatu ketika saya tuh dulu ya diajak teman-teman rame-rame gitu ya ke suatu tempat, katakanlah diskotik gitu, yang banyak lah cewek-cewek yang nggak benar gitu ya. Tapi di situ saya nggak berani gitu. Saya hanya diem aja, nggak ngapa-ngapain gitu. Dan pernah juga saya itu diajak suatu tempat yang nggak benar gitu, tempat mesum gitulah ya. Tapi saya itu nggak berani masuk. Saya hanya menunggu di luar gitu. Nah, disitulah bagaimana didikan orang tua itu dalam pengenalan akan Tuhan dan takut akan Tuhan gitu, yang membuat saya itu nggak berani melakukan sesuatu hal yang bertentangan dengan Tuhan gitu. Intinya apa yang saya ingin sampaikan adalah didikan orang tua itu begitu penting ya. Walau tidak dirasakan saat ini, namun suatu saat nanti akan berguna bagi kehidupan kita itu. Bagi kita sebagai anak, itu jangan hiraukan didikan orang tua. Kalau kita sebagai orang tua, didiklah anak kita, kenalkan anak kita dengan firman Tuhan. Karena dalam Amsal 1 ayat 8 sampai dengan 9 berkata demikian, Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah bagi kepalamu, dan suatu kalung bagi lehermu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk renungan pagi ini. Terima kasih untuk orang tua kami Tuhan yang telah membesarkan kami, yang telah mengajarkan, mendidik kami, mengenalkan Engkau kepada kami. Sampai saat ini kami boleh bertumbuh iman kami akan Engkau Tuhan. Biarlah kami senantiasa menghormati orang tua kami, karena didikan orang tua kami itu yang membuat kami saat ini ada. Terima kasih Bapa, bimbing kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kami senantiasa di jalur Tuhan dan senantiasa menurut akan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.